Matius 18 ayat yang ke-23 sampai 34. Judul perikopnya saudara yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi atau di Israel, maka saudara orang Israel sebenarnya menghadapi yaitu suatu tatanan kehidupan yang baru. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena pesan-pesan yang dibawa oleh Yesus sungguh sangat berbeda dibandingkan apa yang dibawa para imam, para ahli Taurat dan orang-orang agamawi pada waktu itu. Saudara-saudara, bagaimana tidak tradisi Yahudi berkata mata ganti mata? Ketika Yesus datang semuanya dirombak. Dan salah satunya saudaraku yaitu soal pengampunan. Ada banyak orang saudara kaya dia, banyak hartanya, sehat tubuhnya, cantik rupanya, tetapi apa yang terjadi? Tidak damai hidupnya. Oleh karena apa? Oleh karena ada kebencian di dalam hatinya. Oleh karena hidupnya dirasuki yang disebut dengan dendam. Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Akhirnya sakit penyakit mulai menggerogotinya. Mulai ada muncul kanker, mulai ada muncul vertigo, susah tidur. Lama-lama saudaraku, kalau tubuh sudah terbunuh, maka dia akan berkata, "Oh Tuhan, ternyata Engkau begitu jahat. Oh Tuhan, sebenarnya Engkau tidak ada. Aku tidak percaya lagi sama Kamu." Akhirnya dia benci sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dia sudah murtad. Dengar baik saudaraku, murtad itu bukan berarti harus pindah agama. Tidak. Tapi ketika tidak lagi mempercayai Tuhan, sesungguhnya engkau telah murtad. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, berhentilah dari kebencian. Ada satu kisah yang telah kita baca. Seorang raja melakukan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Apa yang terjadi saudaraku? Ada datang seorang hamba yang hutangnya 10.000 talenta. Setelah saya hitung baik-baik saudaraku, maka hutang orang ini jumlahnya dalam rupiah 12 triliun. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja ketika dia bersujud di hadapan raja. Maka belas kasihan daripada raja ada pada orang itu. Singkat cerita saudaraku, dilunaskan hutangnya. Selesai. Diampuni dia. Betapa senangnya saudaraku, bayangkan 12 triliun. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-28? Tetapi ketika hamba itu keluar dari istana raja atau dari rumah raja, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar saudaraku. 100 dinar itu kali 200.000. Berarti berapa? 20 juta gitu ya. Inilah pendeta ya, tanya sendiri, jawab sendiri, dan juga capek sendiri. Oke, 20 juta. 20 juta dibandingkan 12 triliun sebanding tidak Ibu Bapak sekalian? Tentu tidak sebanding ya. Saya sudah menghitung saudaraku, persentasinya saudaraku 0,000006. Berapa kali sampai saya lupa untuk menyebutkan. Itu kecil sekali. Di ayat yang ke-29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Saudara-saudara dengar baik. Respon daripada hamba ini saudaraku sama dengan respon daripada dia yang hutangnya telah dilunaskan. Sama-sama. Artinya begini saudaraku, kalau dulu dia mengalami hal yang sama di hadapan Tuan Raja, maka seharusnya dia bisa merasa dong, wow, aku juga tadi sujud seperti orang ini. Dan aku dimaafkan, aku diampuni. Semestinya dia sadar bagaimana dalam posisi orang ini. Harusnya dia juga mengampuni juga. Tetapi apa yang terjadi? Tolong Ibu Gembala baca ayat yang ke-30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Oke, saudara-saudara, luar biasa ya. Ternyata responnya berbeda jauh dari apa yang pernah dialaminya.
pengalaman baik yang dimiliki seseorang ternyata belum tentu akan diterapkan kepada orang lain. Kita sudah setia sama istri, tapi faktanya istri selingkuh. Ya kan? Istri sudah setia baik-baik, menanti suami di rumah, merawat anak baik-baik, mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Dibalas dengan air tuba. Suami di luar sana kerjanya main judi aja, kerjanya main perempuan. Maka di ayat yang ke-31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Di ayat yang ke-32, Ibu Gembala tolong dibacakan. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku." 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ketika hamba yang pertama itu diampuni hutangnya 12 triliun rupiah, maka semestinya saudara, dia harus mengampuni temannya yang hanya punya hutang 20 juta rupiah atau 100 dinar. Tetapi tidak dilakukan oleh hamba yang pertama. Di ayat yang ke-34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Oke, dengar baik saudaraku, akhirnya seumur hidupnya dalam penghukuman algojo-algojo. Apa yang kita petik dari kisah ini? Di ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jelas saudara ya, Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian. Berbuat demikian apa? Akan menghukum orang yang tidak mau mengampuni. Karena itu bagi orang yang mengaku pengikut Yesus Kristus, tidak ada tempat kebencian di dalam hidupmu. Tidak boleh ada dendam di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, ini sangat jelas sekali. Bahkan everyday kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ternyata kuasa pengampunan itu, hak mengampuni itu, saudara, telah Tuhan berikan kepada siapa? Kepada kita. Jadi kalau kita tidak mengampuni saudara kita, maka kita tidak akan diampuni. Dan dasar kita mengampuni apa? Karena raja itu telah mengampuni siapa? Hamba tersebut. Karena raja itu telah melunaskan hutang daripada hamba tersebut. Maka apa yang terjadi? Semestinya demikian juga dengan kita. Karena Yesus telah mati bagi kita untuk menghapus semua dosa kita, maka semestinya juga demikian kita harus berbuat kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi Pak Pendeta, itu teman satu kerjaku itu jahat banget Pak Pendeta. Aku yang pantas untuk dipromosikan Pak Pendeta. Aku sendiri sarjana, dia cuma D3 Pak Pendeta. Dan poinku jauh lebih banyak daripada dia. Tapi dia jilat-jilat bos, dia bilang saya itu suka ngomongin bos di belakang. Akhirnya Pak Pendeta saya nggak jadi dipromosi, dia yang diangkat naik golongannya. Saya sakit Pak Pendeta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau dendam, engkau benci terhadapnya, dengar baik. Ingat bahwa engkau telah diampuni. Satu kali ini di Surabaya ya, ini sering saya ceritakan. Kala itu saya belum pendeta, saya cuma worship leader, tapi orang sudah panggil pendeta. Lalu saudaraku, ketika saya kan melayani di gereja karismatik ya di Surabaya, 500-600 orang jemaat. Ketika itu saudaraku ada pendeta senior yang berkhotbah.
Nah, selesai berkhotbah, biasanya namanya gereja karismatik kan suruh altar call ya. Altar call doakan satu-satu ke depan. Ya karena banyak yang altar call, saudara, itu pendeta senior bisikin saya, kamu bantu doain. Om doa sini, kamu doa situ. Oh siap om. Om banyak yang berdoa nih kiri kanan. So ada yang sampai jatuh segala macam didoakan oleh pendeta segala macam ya. Ada yang histeris. Pokoknya macam-macam lah manifestasi daripada mereka yang didoakan. Tiba-tiba datang wanita cantik nih, pilih pendeta yang muda. Saya pilih saya dia, bukan bukan pendeta senior ya. Dia datang mau doa. Oh ya, lalu sambil dia bilang, Kak, katanya, oh iya mbak, kita doa. Iyalah, udah maju ke depan mau didoain gitu kan. Oke, saya ambil minyak, saudaraku. Dia bisikin ke saya, Kak, wih, nangis dia nih. Aduh, ada apa nih dalam hati saya? Bahaya nih kalau nangis nanti. Ya kan, biasanya kalau wanita nangis, saudaraku, pinjam bahu dia. Ya kan? Oh, repot ini. Wah, dalam hati saya, iya, ada apa mbak? Ini maaf, mertua saya. Ya kenapa mertuanya? Sakit. Sakit. Mana mertuanya? Enggak pak, sakit kak. Sakit katanya. Kenapa sakit? Ya mertua saya jahat. Oh, ternyata dia punya masalah sama mertuanya. Wah, ini harus dibereskan ini dalam. Oke. Baru saya doakan dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan buat ibu ini menghadapi mertuanya. Tuhan lembutkan hati mertuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Lalu saya merasa lega menyelesaikan tugas. Sebenarnya ini tugas pendeta, saudaraku. Tetapi saya bisikin, mbak, mertuanya mana sekalian sini, biar didoakan. Biar tahu sekalian, terima kuasa Tuhan. Itu dia Pak Pendeta, saya mengucap syukur juga sih. Senyum dia, saudara, kok ketawa dia. Wih, saya bingung. Nah, kenapa kok jadi ketawa? Iya, puji Tuhan Pak Pendeta. Ada apa? Iya, mertua saya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Loh, mertuanya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi pergumulan tentang mertuanya yang jahat masih dibawanya sampai tahun yang ketiga ke mimbar Tuhan. Saudara, ini kan kebangetan namanya. Wah, saya bilang ini udah nggak beres nih. Wah, saya panggil itu Pak Pendeta Senior. Om, ini orang kepahitan nih mah. Ini kenapa ini? Ini masih dendam sama mertuanya, menurut mertuanya udah meninggal. Saya lapor dong. Wah ya, sini kau katanya. Ini harus pelepasan ini. Didoakan saudaraku, pelepasan sampai guling-guling dia di situ. Ini bahayanya saudaraku. Katanya Kristen tapi benci tapi dendam. Tapi Pak Pendeta, aku dikampar suamiku, masa aku nggak benci gitu? Dikampar suami. Oke, untuk sesaat bisa saja responmu jadi benci gitu ya. Tapi pengampunan itu wajib, pengampunan itu harus, saudara-saudara. Tapi Pak Pendeta, di depan mataku dia selingkuh, dia bawa wanita ke rumahku, ke tempat tidurku. Bagaimana caranya aku bisa mengampuni? Oke. Mungkin suamimu tidak akan kembali kepadamu, tetapi mengampuni itu bisa kamu lakukan. Kekuatan kita mengampuni bukanlah dari diri kita. Kekuatan kita mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau secara hitungan numerik atau matematisnya saudaraku, ini 490 kali. Tapi kalau kita masuk secara hitungan ya hukum Yahudi, kata 70 kali 7, 7 itu angka sempurna. Sempurna kali sempurna artinya apa? Tidak ada batas hitungan dalam hal mengampuni. Seandainya 1.000.000 kali pun engkau disakiti, maka 1.000.000 kali engkau harus mengampuni. Begitu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Enak kali Pak Pendeta ini ngomong begitu ya. Saudara-saudara, semua kita punya tantangan yang sama dalam hal ini. Semua kita punya persoalan yang sama dalam hal ini. Tapi saya pribadi bersama dengan keluarga, bersama dengan istriku, sama-sama kita komitmen untuk menjalankan
Saudara-saudara, marilah kita ikuti, yaitu cara hidup kita yang baru. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus hidup baru. Itulah yang disebut dengan welcome to the new normal. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, dan lepaskanlah yang namanya pengampunan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Dia